warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Iya, Bapak Ibu Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, iya. Salam sehat dan semangat Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Garit Ginanjarwati dari SD Negeri 1 Ampersari. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenankan pada hari ini saya akan menyampaikan tugas saya Ibu dari pendidikan calon guru penggerak untuk menyampaikan diseminasi atau penyebaran tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu. Saya yakin bahwasanya Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini jauh lebih berpengalaman dalam hal mendidik putra-putri kita di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Bapak Ibu bisa menganalisis pentingnya memiliki keyakinan di dalam kelas kita, yaitu keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tersebut merupakan fondasi atau landasan kita Bapak Ibu dalam menangani masalah atau konflik yang ada di kelas kita maupun di lingkungan sekolah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah Bapak Ibu dapat membentuk keyakinan kelas, terutama di kelas Bapak Ibu masing-masing, peralihan dari peraturan-peraturan yang ada menjadi suatu keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, karena kurangnya kemampuan saya dalam menyampaikan presentasi, sekiranya Bapak Ibu bisa menyimak video materi tentang penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, tidak apa-apa. Kita akan
Iya, terima kasih. Bapak Ibu, demikian tadi materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang pertama akan kita lakukan yaitu membuat keyakinan di dalam kelas kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang sebelumnya adalah peraturan, biasanya ada peraturan di kelas, kemudian kita akan alihkan menjadi suatu keyakinan kelas. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Apabila di awal semester kita akan bertemu dengan siswa-siswa baru, di situ kita akan membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Ya, bagaimana anak-anak bisa datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru, atau menggunakan pakaian dengan sesuai dengan keyakinan anak-anak. Bapak Ibu, di sini saya mau bertanya, bagaimana menurut Bapak Ibu apa itu budaya positif? Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat apa itu tentang budaya positif. Bu Hesti? Budaya positif yang kebiasaan baik. Iya, dari Bu Hesti, budaya positif adalah kebiasaan baik. Yang lainnya? Perilaku yang dilakukan di setiap kegiatan yang membuahkan hasil supaya anak itu baik. Iya, budaya positif adalah perilaku yang sudah merupakan suatu kebiasaan sehingga anak itu akan berperilaku baik. Iya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat apa itu keyakinan kelas? Gantinya peraturan kelas. Dari Mas Pangge, gantinya peraturan kelas. Apakah ada yang lain? Keyakinan kelas adalah? Nah, peraturan kan tadi mengikatkan keyakinan itu muncul dari diri sendiri. Betul sekali. Kalau peraturan itu mengikat dan itu bisa juga si anak kadang tidak mengikuti peraturan itu. Tapi kalau itu adalah suatu keyakinan yang sudah dipegang teguh oleh si anak, maka si anak itu walaupun tidak diperintah itu akan melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Ada lagi Bapak Ibu? Nggih, monggo Ibu, Tuhan. Ya, yang saya tanyakan supaya siswa itu bisa terkondisi atau menjadi suatu kebiasaan keyakinan itu apa yang kiat apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Iya, kiat apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar anak itu muncul keyakinannya. Nah, di awal memasuki tahun ajaran baru, kita sebagai guru di dalam kelas mengadakan diskusi bersama. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa untuk menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama dengan curah pendapat. Jadi kita mengajak anak, mungkin bertanya, anak-anak, apakah anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 5 pernah melakukan kesalahan? Saya kemarin seperti itu, Bu. Kemudian ada anak yang mengangkat tangan, pernah Bu Guru, saya pernah terlambat sekolah. Seperti itu. Apakah itu sesuatu yang baik? Jawabannya tidak, Bu Guru. Berarti yang baik itu yang bagaimana? Berarti masuk sekolah itu harus tepat waktu, Bu Guru. Betul. Kemudian setelah sesi curah pendapat tersebut, saya minta kepada anak untuk menuliskan di kertas atau di post-it dan ditempel di papan seperti yang sudah saya contohkan di depan. Itu curah pendapat dari anak-anak. Nah, curah pendapat yang sudah terkumpul akan kita jadikan suatu keyakinan kelas. Contohnya, masuk kelas tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi dan bersih, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, dan lainnya. Itu semua curah pendapat dari anak-anak. Mengapa kita perlu melakukan curah pendapat dan membuat
membuat keyakinan kelas itu, karena nanti akan ada permasalahan yang muncul, tapi karena sudah kita yakini di dalam kelas, maka itu akan bisa kita atasi. Setelah kita melakukan curah pendapat dan keyakinan kelas, kita akan melakukan curah pendapat lagi tentang konsekuensinya. Kita ajak ngobrol anak-anak. Anak-anak, jika anak-anak terlambat masuk sekolah, anak-anak mau bagaimana? Nah, ada yang jawab dihukum Bu Guru. Saya sampaikan bahwa di sini Bu Guru itu tugasnya tidak menghukum, karena hukuman itu tidak baik pada psikis anak, atau anak itu akan jadi merasa malu, kecewa, atau benci pada guru tersebut, yang hal itu bisa diingat sepanjang hayatnya. Sampai tua, sampai punya anak, masih ingat disuruh berdiri di lapangan berjam-jam. Anak itu akan ingat sampai sekarang. Jadi hukuman itu akan kita rubah menjadi konsekuensi. Jika si anak menumpahkan air, konsekuensinya adalah si anak itu harus mengepel. Betul atau tidak Bapak Ibu? Nah, kalau si anak itu berangkatnya terlambat 15 menit, kita tanya ke anak, konsekuensinya apa? Pulangnya mundur 15 menit. Nah, ada yang jawabannya pulangnya mundur 15 menit, ada juga yang jawabannya begini Bu Hesti, nanti saya tidak istirahat Bu Guru, yang 15 menit saya akan mengganti pelajaran yang tadi saya terlambat. Begitu. Kemudian kita sepakati bagaimana anak-anak, apakah kita sepakat dengan konsekuensi jika terlambat masuk sekolah, maka istirahatnya yang 15 menit atau 30 menit itu mengganti pelajaran yang tidak dia terima karena terlambat itu. Nah, itulah pemecahan masalah dari tindakan si anak. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh menghukum, tetapi membuat konsekuensi yang sudah disepakati. Kalau sudah sepakat mau bagaimana? Kemudian ada lagi seperti contohnya tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR biasanya dihukum apa mboten Bapak Ibu? Dihukum. Jawabannya pasti dihukum dan anak sudah hafal. Dihukum Bu Guru, seperti itu Bu. Nah, akan kita ganti menjadi konsekuensi. Jadi kita sepakat anak-anak, jika anak-anak lupa mengerjakan PR, ayo konsekuensinya apa? Contohnya apa Bapak Ibu konsekuensi dari tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR? Mbak Ana? Mengerjakan PR di luar. Iya. Berarti tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu konsekuensi atau hukuman? Iya, itu hukuman. Nah, jadi jika ada tindakan anak yang contohnya tidak mengerjakan tugas atau tidak membuat PR, kita sepakati dengan si anak tersebut dalam satu kelas. Iya, kita sepakati anak-anak, kalau si Hamid tidak mengerjakan PR, sebaiknya bagaimana? Nah, jawaban anak tersebut bagaimana? Kita curahkan pendapat jawaban anak tersebut, kemudian kita tetapkan satu konsekuensi. Jika tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Atau mengerjakan di halaman, atau dikasih tugas di jam istirahat, atau pulangnya dikasih tugas untuk mengganti PR tersebut. Tapi sudah kita sepakati. Jadi si anak tersebut tidak sakit hati kalau dikasih tambahan jam. Dia merasa, oh saya salah. Yang betul itu seharusnya saya mengerjakan tugas. Tapi karena saya tidak mengerjakan tugas, maka saya harus melaksanakan konsekuensi tersebut. Dan pemberian konsekuensi itu akan membuat anak kembali ke grupnya atau kembali ke teman-temannya dengan rasa bangga Bu. Dia merasa bangga karena sudah melaksanakan tugas yang dia lalaikan. Jadi kalau si anak tidak diberi konsekuensi, dia masuk ke teman-temannya dipleroki loh Bu. Orang gara PR kan dijorakan mawon kali Bu Guru.
lah besok nyontak orang darah PR orang dikapa-kapakan oleh bu guru. Nah, pada saat kita memberikan konsekuensi, kita panggil si anak. Kita panggil si anak, mungkin bisa juga kita catat di catatan guru bahwasannya anak itu tidak mengerjakan PR. Kita tanya tapi dengan senyum, boten kalih meremut, tetap tersenyum. Kaila, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kayak gitu contohnya. Maaf bu guru, saya tadi malam ketiduran. Tidak apa-apa Kaila, bahwa semua orang itu pernah melakukan salah loh. Gak cuma Kaila, dulu juga bu guru seperti itu. Jadi mungkin anak diajak berbicara seperti itu agar anak tidak merasa takut. Nah, kalau begitu Kaila, apa yang harus Kaila lakukan? Kaila sudah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ayo Kaila, keyakinan kelas apa kemarin? Seperti itu umpamanya. Mengerjakan tugas atau PR sesuai waktu bu guru. Betul sekali. Apa yang akan Kaila lakukan? Kita tanya ke anak itu. Saya itu bu guru, saya akan mengerjakan PR nanti di akhir jam pelajaran. Baiklah kalau begitu, yang penting Kaila sudah menyadari kesalahan dari Kaila dan Kaila akan memperbaikinya. Itulah manfaat keyakinan yang kita bentuk di dalam kelas kita, yaitu untuk mengatasi setiap permasalahan atau tindakan yang muncul dari kelas kita atau di lingkungan yang lainnya. Mungkin kalau kita sebagai guru, kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Tapi mungkin sebagai ibu kepala sekolah, bagaimana Bu? Apakah akan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan kantor, keyakinan sekolah dengan teman-teman guru? Bagaimana kalau teman-teman guru terlambat sekolah? Apa konsekuensinya? Dikasih uang kalau ditraktir, nggih Bu. Terima kasih Bu Kades. Kalau lihat kami sama lah dengan setiap tadi yang disampaikan oleh Bu Kades selaku guru, mungkin membantu keyakinan itu. Kalau menurut saya ya, keyakinan itu dapat terbentuk apabila anak-anak atau lingkungan itu diberi satu pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif itu akhirnya nanti akan muncul keyakinan positif atau yang disebut karakter. Kalau siswa sudah berkarakter, sudah punya keyakinan baik, menurut saya semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Iya, betul sekali ibunda saya. Yang terutama itu untuk pendidikan Merdeka Belajar memang karakter yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Memang anak itu nilainya bagus sekali di kelas, 100, tapi dia sombong. Dia dengan teman tidak ramah umpamanya. Kemudian dia kepada guru kurang sopan karena dia sudah merasa dia pintar. Maka itu akan menjadi tidak baik untuk si anak tersebut dalam dia bergaul di lingkungan masyarakatnya. Untuk apalah nilai 100 menjadi dokter, ketemu gurunya orang gelem takon. Mending karakternya bagus, dia bukan seorang anggota dewan, bukan seorang guru, tapi di jalan dia mau menyapa gurunya. Nggih, napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Jadi yang pertama adalah kita harus budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah menumbuhkan karakter si anak agar karakter tersebut menjadi positif, dan akan kita awali dengan membentuk keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas tersebut akan sedikit banyak mengatasi permasalahan atau konflik yang muncul. Tidak boleh Bapak Ibu jika ada anak di kelas tidak mengerjakan PR jorakan mawon, jorna, atau berangkatnya terlambat, dibiarkan saja. Kalau sudah terbiasa seorang guru itu memanggil anak tersebut, tapi dengan sikap yang ramah, yang baik, yang lembut, anak itu selanjutnya mungkin kesalahan itu akan 1-2 kali saja. Selanjutnya anak tersebut akan memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, apakah
Bu Yani. Bahasa keyakinan kan saya itu masih tidak Masih ada isinya memang nampaknya kesepakatan. Bisa nggak keyakinan itu kesepakatan kelas? Iya, bisa Bapak Ibu, karena kelasnya Bapak Ibu adalah tanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Jadi keyakinan kelas diganti kesepakatan kelas juga bisa. Kita sepakat akan melakukan apa. Jadi intinya setiap tindakan yang muncul itu harus ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu sudah disepakati. Jika anak ada yang berangkat sekolah terlambat kok ijik-ijik dihukum dan tidak disepakati terlebih dahulu, maka tetap saja itu akan menimbulkan iri hati si anak itu. Kayak ini telat dicorakan, masa yang dihukum kon nyapu? Kata niku Bapak Ibu. Iya, bisa diganti dengan kesepakatan kelas karena Bapak Ibu adalah manajer di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang penting bukan peraturan, karena peraturan itu bersifat mengikat. Sedangkan keyakinan kelas itu bisa dikaji ulang lagi. Jika ternyata keyakinan kelas itu sudah tidak efektif, maka Bapak Ibu bersama dengan siswa yang lain bisa mengkaji ulang lagi keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah jelas? Iya. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Bu Atik, Bu Lina mau bertanya? Tidak ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin hanya itu sedikit saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Handaruni, Kepala SD Negeri 1 Ampel Sari, Korwilcam Dikpora Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Di sini saya akan memberikan satu tanggapan atau testimoni terkait dengan tenaga guru kami yang bernama Bu Gareth Ginanjarwati pada kegiatan KKG Gugus Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2022. Pada kegiatan destinasi, Bu Gareth Ginanjarwati menyampaikan pembelajaran yaitu berkeyakinan positif terkait perilaku siswa. Kalau menurut kami, testimoni dari kami tentang apa yang disampaikan Bu Gareth itu betul sekali. Secara menurut kami, menurut kami, kalau kita akan melaksanakan lompat jauh, loncat tinggi, kita harus start atau awalan yang bagus. Untuk itu, maka hasil loncatan itu, andai kata start yang bagus, maka hasil loncatan itu akan baik. Begitu pula dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Gareth Ginanjarwati diawali oleh keyakinan positif. Bu Gareth Ginanjarwati menyampaikan kemarin pada diseminasi bahwa pada siswa harus ditanamkan atau diterapkan keyakinan positif. Karena apa? Dengan keyakinan positif itu maka proses pembelajaran yang akan dicapai nanti akan tercapai dengan baik. Karena apa? Anak-anak tersebut sudah berkarakter dengan baik, berperilaku dengan baik, berperilaku positif dengan baik, maka hasil yang dicapai insya Allah akan baik pula. Untuk itu, keyakinan positif, kalau kami memberi nama kala itu, yaitu pendidikan berkarakter. Karena apa?
siswa yang berkarakter akan menghasilkan juga nanti generasi bangsa Indonesia juga yang bagus. Karena apa? Dengan pendidikan karakter atau dengan keyakinan yang positif, otomatis anak sudah mempunyai perilaku itu tumbuh dari dalam jiwa, tumbuh dari diri. Keyakinan positif itu, maka pembelajaran akan tercapai dengan mudah kalau anak-anak itu sudah mempunyai keyakinan positif. Diawali pada pagi hari, keyakinan positif yang ditanamkan oleh Bu Garit Ginanjarwati, yaitu anak berangkat harus tepat waktu, harus sesuai dengan jadwal tepat waktu. Kemudian anak-anak berkarakter tiap hari itu dengan sendirinya, karena sudah berkeyakinan positif, dengan sendirinya anak-anak itu akan mengerjakan tugas sehari-hari sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh gurunya, yaitu Bu Garit Ginanjarwati. Dengan awal anak-anak membersihkan lingkungan kelas, juga lingkungan sekolah. Kemudian anak-anak untuk melaksanakan jadwal pelajaran sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru kelasnya, juga yang lainnya. Otomatis dengan keyakinan positif yang ditanamkan oleh guru kelas itu akan bisa membawa generasi Indonesia yang berperilaku Pancasila, juga anak-anak yang sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Ya. Menurut saya selaku Ketua Gugus dari Ki Hajar Dewantara ini, ayo saya mengajak kepada teman-teman guru di Gugus Ki Hajar Dewantara ini, marilah semangat semuanya. Kita harus mengikuti, atau paling tidak kita bisa menanamkan kepada siswa-siswi kita di masing-masing lembaga atau di masing-masing sekolahan untuk senantiasa kita tanamkan keyakinan positif itu. Jadikanlah siswa-siswi kita anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang berkarakter. Karena dengan karakter menurut saya semuanya akan bisa kita capai, atau dalam arti siswa bisa kita bentuk kalau memang anak-anak itu sudah berkarakter atau berkeyakinan positif. Bisa kita ukir dengan baik, bisa beri kita warna dengan baik, atau di situ bisa menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita, menjadi harapan bangsa Indonesia. Tetap semangat teman-teman di Gugus Ki Hajar Dewantara. Ayo kita maju bersama, belajar bersama. Guru bergerak, Indonesia akan maju. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Susanti dari SD Negeri 2 Sokayasa, Banjarnegara. Saya akan menyampaikan testimoni dari teman guru KKG, guru Gugus Ki Hajar Dewantara, yaitu Bu Garit Ginanjarwati SPD SD, tentang diseminasi yang dilakukan pada pertemuan KKG hari Sabtu kemarin tanggal 3 September tahun 2022, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bu Garit mengawalinya dengan menerapkan keyakinan kelas, yaitu dengan memberi contoh konkret kebiasaan-kebiasaan siswa di dalam kelas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa atau karakter siswa. Apa yang disampaikan Bu Garit sangat runtut dan mudah dipahami oleh peserta KKG. Suasana KKG menjadi hidup karena banyak pertanyaan dari peserta KKG yang mampu dijawab dengan baik oleh Bu Garit. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kami Marco Santosa selaku Ketua KKG Ki Hajar Dewantara yang sekarang mengajari SD Negeri 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan feedback atau testimoni tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Garit Ginanjar SPD MPD, yaitu tentang budaya positif. Pada beberapa hari yang lalu, Bu Garit
mendapat kesempatan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah dasar. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh Bu Garet itu sangat positif, dapat diterima dengan mudah oleh teman-teman guru yang mendengarkan, dan pada kenyataannya nanti harapan saya apa yang telah disampaikan Bu Garet itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh Bapak Ibu. Penyampaian Bu Garet yang sangat dinamis membuat para Bapak Ibu guru yang mendengarkan sangat antusias. Bahkan di akhir sesi acara atau sesi tanya jawab, banyak Bapak Ibu guru yang sangat antusias untuk bertanya. Dinamika tersebut menandakan bahwa Bapak Ibu guru di lingkungan KKG kami juga sangat positif menanggapi apa yang disampaikan tadi. Sekali lagi saya menyampaikan mudah-mudahan depannya materi tersebut sangat positif, sangat baik. Dan jika dilaksanakan dengan baik, maka dampaknya bagi anak-anak kita atau peserta didik akan berdampak dengan baik. Saya rasa cukup. Mungkin tambahan untuk Bu Garet, apa yang Bu Garet sampaikan itu sangat positif dan monggo dilaksanakan dengan baik. Dan guru-guru yang lainnya jadilah Bu Garet yang lainnya yang berani menyampaikan dan berani belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.